Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita malam ini akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan firman Tuhan untuk kita malam ini diambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 18b dengan judul perikop Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita malam ini adalah keyakinan yang salah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kita memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada Allah, kita cenderung beranggapan bahwa kehidupan kita akan berjalan lancar. Jika terjadi demikian, kita mengira hal itu membuktikan bahwa kita ada dalam kehendak Allah. Namun bila rintangan datang, kita dengan mudah menyimpulkan bahwa kita dan apa yang kita lakukan berada di luar kehendak Allah. Bukannya meragukan anggapan kita terhadap Allah, kita malah meragukan pengabdian kita kepada Allah dan terkadang bahkan meragukan Allah itu sendiri. Seorang Kristen yang dewasa secara rohani pernah berkata, Anda memiliki keyakinan yang salah bila mengira asal Anda taat kepada Allah, segala sesuatu akan berjalan dengan lancar dan baik. Mempersembahkan hidup kepada Allah berarti berjalan bersamanya. Bahkan saat segala sesuatu tidak berjalan dengan mulus dan baik. Sesungguhnya, katanya dengan yakin, Injil akan mengalami kemajuan karena bencana dan penderitaan. Walaupun Paulus berada dalam penjara saat menulis surat kepada jemaat Filipi, penderitaan tidak membuatnya menjadi gelisah.
tujuannya adalah memberitakan Injil. Dan ia tidak meragukan tujuan tersebut hanya karena ia berada di penjara. Ia memanfaatkan keadaan sebaik mungkin dan memberitakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang memenjarakannya. Penderitaan Paulus telah memajukan Injil itu sendiri. Kita bisa lihat di Filipi 1 ayat 12-14. Mari kita pikirkan karunia dan tujuan rohani kita. Apakah kita percaya bahwa semua itu dari Allah bila mendatangkan hasil yang baik, dan meragukan bila membawa kita pada kesulitan? Kita jangan dibodohi bila oleh keyakinan yang salah bahwa hidup akan menjadi mudah jika kita taat kepada Allah. Allah tidak mengangkat kesulitan. Allah hanya memanfaatkan kesulitan demi kebaikan kita dan kemuliaan namanya. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang terampil. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Berkat-Mu nyata Bapa dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya. Urapi dan berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.